Blue Lock episode yang ke-81 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai bagaimana proses terciptanya gol yang pertama di dalam pertandingan penentuan antara tim Bayern Munchen melawan tim Uber. Di mana di dalam prosesnya, Inzaghi pun akan kembali membuktikan kepada semua orang yang sebelumnya sempat meremehkan dirinya dan menganggap bahwa Inzaghi adalah pemain yang lemah. Dengan cara menunjukkan sebuah permainan indah untuk menembus benteng pertahanan ketat yang kebetulan pada saat itu dibuat oleh para pemain dari tim Uber. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mau disclaimer dulu ya, bahwa semua isi cerita pada episode yang ke-81 ini adalah gabungan cerita dari dua chapter versi mangganya langsung, yaitu chapter 211 dan chapter 212. Jadi jangan heran ya, jika semua isi video ini sama dengan versi pembahasan versi mangganya. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah sempat lihat review mangganya, kalian bisa langsung skip aja ya video ini dan tunggu sampai pembahasan versi manga terbarunya dibuat pada chapter 220 nanti. Sebaliknya, bagi kalian yang penasaran dan belum sempat menonton kelanjutan cerita dari manga Blue Lock versi episodenya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah Lorenzo berhasil merebut bola yang dikirimkan oleh para pemain dari tim Jerman menuju ke arah Michael Kaiser, maka di saat yang sama itu jugalah dia pun langsung membawa lari bola itu sendirian menuju ke area jantung pertahanan dari tim Jerman dengan menggunakan teknik dribblenya. Di mana pada proses serangan balasan ini, Lorenzo pun mampu melewati semua pemain bertahan dari tim Jerman satu persatu tanpa ada sedikit pun hambatan yang berarti. Mulai dari Rensuke Kunigami, Yukimiya Kenyu, Jigo Raije, sampai dengan Kuruna Renze, Birkenstock dan juga Menser. Sebelum pada akhirnya Lorenzo pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah King Baro yang pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain dari tim Jerman yang mencoba untuk menjaganya. Mengingat pada momen ini, semua perhatian dari pemain lawan hanya terfokus menuju kepadanya. Walaupun di panel itu, semua pemain dari tim Uber sudah sangat percaya diri dan juga yakin bahwa mereka lah tim yang akan segera mencetak gol pertama di dalam pertandingan ini. Namun ternyata faktanya justru berkata sebaliknya. Mengingat pada panel berikutnya, tiba-tiba saja muncullah Inzaghi Yoichi tepat di belakang Baro yang berhasil melompat lebih cepat dari Baro untuk memotong jalur umpan yang diberikan kepadanya. Sekaligus menggagalkan skema serangan cepat yang baru saja dimainkan oleh Don Lorenzo. Tidak hanya itu, bahkan dengan penuh rasa percaya diri, Inzaghi pun seketika langsung berkata kepada semua orang, "Lihatlah semuanya, mulai saat ini akulah orang yang akan menjadi raja baru di dalam tim Bayern Munchen." Nah, mulai dari sanalah skema serangan balik super cepat dari tim Jerman pun seketika langsung dimulai. Di mana pada panel ini, kekuatan Metavision versi 100% dari Inzaghi berhasil digunakan untuk melihat dan juga memprediksi semua pergerakan dari pemain lain yang ada di dalam lapangan itu. Hingga dia pun dengan cepat langsung membawa lari bola itu menuju ke arah benteng pertahanan dari tim Uber dengan menggunakan kemampuan dribblenya. Melihat semua hal itu di depan matanya, tentu saja para pemain dari tim Uber pun tidak bisa tinggal diam. Sampai pada panel berikutnya, semua pemain tengah dari tim mereka pun segera berlari menuju ke arah Inzaghi Yoichi untuk melakukan sebuah pressing ketat dengan niat untuk menghentikan Inzaghi. Namun sayangnya semua upaya dari mereka pun sangatlah sia-sia. Mengingat kemampuan dan juga kecepatan berlari dari Inzaghi Yoichi yang saat ini sudah meningkat dengan sangat pesat setelah berlatih bersama dengan Kunigami. Karena faktanya, Inzaghi pun mampu melewati semua penjagaan ketat yang dilakukan oleh para pemain dari tim Uber melalui sebuah teknik umpan pendek 1-2-nya bersama dengan Kuruna Renze. Menyaksikan sebuah gaya permainan dari seorang Inzaghi Yoichi, Yuki yang melihat semua hal itu dari belakangnya pun seketika langsung berkata, "Hah? Jadi ini ya rencanamu? Ternyata sejak awal kau memang berniat untuk menunggu Lorenzo sibuk melakukan penyerangan dan meninggalkan posisinya di lini pertahanan, supaya kau bisa berlari dengan bebas untuk melakukan serangan balik ini tanpa perlu khawatir Lorenzo akan mengejarmu. Baiklah, kalau memang itu benar rencanamu, maka mulai sekarang aku pun akan mengganti tujuanku, yaitu jika kau fokus untuk membaca permainan dari Lorenzo, maka aku akan fokus untuk membaca permainan dan juga pergerakanmu." Tidak hanya sampai di situ, karena pada satu momen yang sama ini, Yuki pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Tunggu saja Inzaghi, akulah orang yang akan merebut bola itu darimu dan mencetak gol yang pertama bagi tim kita dengan menggunakan caraku sendiri." Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat langsung berlari menyusul Inzaghi Yoichi dari arah belakang,
Serta di saat yang bersamaan, Yuki pun langsung menabrak tubuh dari Isagi dengan niat untuk mengambil bola itu dan juga menjatuhkannya. Tapi sayangnya kali ini Yuki lah yang harus kecewa. Karena ternyata Isagi sudah mampu memprediksi semua pergerakannya dengan menggunakan kekuatan Metavision-nya. Sampai pada akhirnya, Isagi pun seketika langsung menghentikan langkah kakinya untuk menipu dan juga menjebak Yukimiya Kenju. Mengingat pada satu momen yang sama itu, salah satu pemain bertahan dari tim Uber, yaitu Drago ikut berlari juga menuju ke arah Isagi Oichi dengan sebuah niat yang sama seperti Yukimiya Kenju. Akibat gerakan tipuan dari Isagi, Yuki dan Drago pun akhirnya seketika langsung bertabrakan. Sedangkan Isagi Oichi malah berhasil meloloskan dirinya dari serangan mereka berdua sekaligus. Nah, di momen itulah Yuki pun seketika sadar bahwa ternyata Isagi Oichi sudah merencanakan semua hal itu dan sengaja memanfaatkan Yukimiya Kenju sebagai alatnya yang kemudian bisa dia gunakan untuk mengalahkan para pemain bertahan dari tim Uber. Hal itu pun seketika membuat Yuki menjadi semakin kagum kepada Isagi Oichi. Sampai pada kesempatan tersebut, Yuki pun seketika langsung berkata, "Gila, kemampuan Metavision yang luar biasa hebat dari Isagi Oichi ditambah dengan kemampuan fisik yang luar biasa kuat, akhirnya berhasil membuat Isagi Oichi kini mampu berkembang dan juga berevolusi ke level yang jauh lebih tinggi lagi." Hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang Michael Kaiser, di mana pada panel berikutnya, Kaiser pun sebenarnya memiliki sebuah niat yang sama juga seperti Yukimiya Kenju, yaitu untuk mengganggu permainan sepak bola dari Isagi Oichi dengan cara merebut bola itu dari kakinya. Tapi sayangnya kali ini Kaiser pun harus dibuat kecewa. Karena faktanya, Lorenzo pun berhasil mundur tepat waktu untuk menjaga Kaiser dengan ketat dan tidak membiarkan Kaiser lolos. Akibatnya, pergerakan dari Kaiser pun seketika menjadi sangat terbatas. Dan dia pun saat ini malah hanya menjadi penonton saja, tanpa bisa sedikit pun memberikan sebuah kontribusi kepada timnya saat ini. Nah, setelah beberapa saat berlalu, kini giliran 3 orang pemain bertahan dari tim Uber lah yang akan mendapatkan giliran untuk bisa mengeluarkan kekuatannya di dalam pertandingan tersebut. Mereka adalah Nico Iki, Aryu Jubei, dan juga Oliver Aiku. Di mana pada panel ini, mereka bertiga pun sudah siap untuk memperkuat benteng pertahanan terakhir dari tim Uber, serta sudah siap untuk menghentikan proses serangan dari Isagi Oichi bersama dengan Kurona Renzei. Melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi pun sama sekali tidak terlihat panik, tapi justru malah sebaliknya. Karena pada panel berikutnya, dia pun seketika malah meningkatkan kecepatan berlarinya dan juga kecepatan operannya untuk bisa melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh Nico Iki dan juga Oliver Aiku. Meskipun di momen itu, Aiku dan juga Nico sudah mampu membaca semua rencana dari Isagi dan sudah menutup jalur tembakan dari Isagi Oichi, namun sayangnya pergerakan tanpa bola dari Isagi jauh lebih lincah daripada respon yang dikeluarkan oleh Nico dan Aiku. Hingga pada akhirnya, Isagi pun mampu melewati mereka berdua dengan sangat mudah dan dia pun kini sudah mampu berdiri dengan bebas di dalam area kotak penalti. Nah, disinilah poin menariknya. Walaupun hanya tinggal 1 langkah lagi, Isagi bisa menciptakan gol dengan menggunakan satu tendangan direct shoot-nya. Tapi ternyata pada satu panel yang sama itu, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat mengejutkan malah muncul di hadapan kita semua. Di mana kali ini giliran Alexis Nesla, pemain dari tim Jerman yang kembali mulai mencoba untuk mengacaukan pola serangan dari Isagi Oichi dengan cara menabrak bagian pundak sebelah kanan dari Isagi Oichi supaya Isagi kehilangan keseimbangan dan juga terjatuh ke tanah. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya, Nes pun dengan penuh kesombongan seketika langsung berkata, "Haha, Isagi, aku sudah tahu bahwa kau hanya bisa menendang bola dengan menggunakan kaki kananmu saja. Jadi jika aku mengacaukan keseimbanganmu, maka peluangmu untuk bisa mencetak gol pun seketika akan musnah." Mendengar semua ucapan dari Alexis itu, Isagi pun tanpa pikir panjang seketika langsung membalasnya. "Hah? Apa aku tidak salah dengar? Siapa bilang aku hanya bisa menendang dengan menggunakan kaki kananku saja? Dan siapa bilang kau ini bisa mengalahkanku hanya dengan menggunakan sebuah trik murahan seperti itu? Karena bagiku kau ini hanyalah sebuah alat yang sama sekali tidak berguna, dan kau ini bukanlah sainganku lagi. Oleh karena itu, lihatlah baik-baik semua hal ini dan bersiaplah untuk tenggelam di lautan fakta." Semua momen percakapan itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun seketika langsung mengeluarkan sebuah teknik andalan terbarunya yang berhasil dia tiru serta diadaptasi dari Rensuke Kunigami dan juga Noel Noah, yaitu sebuah teknik tendangan langsung menggunakan kaki kiri yang disebut dengan lefty shoot.
Akibatnya, bola pun mampu melesat dengan cepat untuk merobek jala dari gawang tim Uber. Sampai gol yang pertama pun akhirnya berhasil tercipta, serta skor pun kini langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim Jerman. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Kuchibiru episode yang ke-81. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam.